Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Dan di hari ini, tema yang kami bawakan tentang hidup di tengah goncangan akhir zaman. Ya, kita melihat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, berita-berita yang ada, semakin hari semakin membuat iman orang tergoncang. Nah, saya membaca firman Tuhan hari ini di dalam Ibrani pada pasalnya yang ke-12. Pada ayat yang ke-26-27 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara kasih Tuhan, ini akan membuka mata rohani kita bahwa goncangan akhir zaman adalah bagian sebenarnya dari rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk memurnikan umat Tuhan, dan hanya mereka saja yang hidup di dalam kerajaan Tuhan yang akan tetap berdiri. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa yang pertama, dunia sedang bergoncang. Ya, dari sejak awal 2025 kegoncangan begitu intens. Faktanya bahwa tahun 2025 penuh dengan goncangan. Goncangan ekonomi, goncangan politik, goncangan alam, ya kan, dan goncangan moralitas dan lain sebagainya melalui teknologi yang ada dan lain sebagainya. Kitab Ibrani 12 ayat 26-27 bahwa Tuhan berjanji akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi juga langit. Nah, pertanyaannya bukan kenapa ada goncangan. Pertanyaannya bukan itu, melainkan apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui kegoncangan-kegoncangan yang saat ini ada di hadapan kita. Nah, yang kedua, ada tujuan berarti. Ada tujuan ilahi dari goncangan-goncangan ini. Tujuan ilahinya yaitu untuk apa? Untuk memurnikan dan menyaring umatnya. Karena ayat 27 berkata, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Berarti Tuhan sedang memisahkan mana yang sejati dan mana yang palsu. Ya, di gereja semua orang bisa angkat tangan ya. Semua orang bisa menyembah Tuhan. Semua orang bisa berlinangan air mata. Semua orang bisa teriak haleluya. Semua orang bisa panggil nama Yesus. Tapi ketika terjadi goncangan, disitulah baru bisa kelihatan mana yang sejati, mana yang palsu. Karena 1 Petrus 1 ayat 6-7 dikatakan ujian iman itu seperti emas. Seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Ternyata untuk mendapatkan emas yang murni harus dibakar, saudara. Dan itu dibakar dalam tingkat derajat yang sangat-sangat tinggi. Sehingga logam-logam lain yang tadinya masih menempel pada emas tersebut itu mulai meleleh dan memisahkan diri dari emas. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang murni ternyata melalui kegoncangan. Nah, berarti apakah hari ini dengan situasi yang ada, iman kita tampak tahan uji? Apakah kita tetap setia di dalam pelayanan kita walaupun keadaannya tidak nyaman atau tidak sedang baik-baik saja? Lalu yang kedua, saudara, tujuan ilahi daripada kegoncangan ini adalah membangun kehidupan di atas dasar yang benar. Ingat baik-baik. Kalau kita mau taruh sebuah bangunan di atas bumi ini, harus dibangun di atas dasar yang benar. Para kontraktor tidak akan membangun sebuah bangunan di atas dasar yang asal-asalan. Mereka akan proper, mereka akan benar-benar serius dengan dasar di mana mereka akan membangun sebuah bangunan di atasnya. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, hanya Kristus yang jadi dasar yang tidak tergoncangkan. Karena banyak orang membangun hidup mereka justru di atas hal-hal yang bisa hilang. Bukan membangun di atas dasar yang tidak akan hilang, yang tidak tergoncangkan. Contohnya adalah apa? Mereka membangun hidup mereka di atas uang. Mereka pikir semakin banyak uang, dengan begitu banyaknya uang yang mereka punya, mereka akan aman dan lain sebagainya. Padahal antikris bisa menghilangkan semua uang yang ada pada seseorang. Dengan teknologi digital yang ada hari ini, bahkan orang, kita sudah tahu beritanya bagaimana orang punya tabungan bisa mendadak lenyap dan lain sebagainya. Itu semuanya karena teknologi yang ada itu bisa menghilangkan. Karena kalau orang taruh hidupnya, membangun hidupnya di atas sesuatu yang bisa hilang, betapa sengsaranya hidup orang tersebut. Ada orang yang membangun hidupnya di atas reputasi, mereka mencari validasi dari orang-orang lain. Mereka pengen menjadi orang yang terkenal, mereka pengen menjadi orang yang dianggap, dan mereka pengen kelihatan dan lain sebagainya. Mereka pengen punya jabatan, mereka pikir bahwa dengan jabatan tertentu mereka akan punya dasar hidup yang luar biasa. Saudara, itu adalah dasar yang tidak tetap atau dasar yang akan mudah membuat orang goncang.
Kau akan goncang kalau berdiri dari dasar-dasar tadi. Goncangan membuat sebenarnya kita sadar di mana sebenarnya fondasi kita yang seharusnya. Nah, mari coba evaluasi kembali prioritas hidup kita. Apakah Kristus sudah menjadi pusat kehidupan kita? Apakah Kristus sudah menjadi center dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita? Nah, yang ketiga alasannya kenapa tujuan ilahi daripada kegoncangan tersebut adalah membawa kita kembali kepada penyembahan yang benar. Ya. Karena Ibrani 12 ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, kan dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Artinya, justru goncangan membawa kita kembali kepada mesbah doa, membawa kita kembali kepada penyembahan yang murni. Kegoncangan itu membawa kita kembali kepada rasa takut yang benar, itu takut akan Tuhan, bukan ketakutannya, tapi takut akan Tuhan. Nah, goncangan adalah undangan untuk kita kembali mendekat kepada Tuhan, bukan malah menjauh. Itu alasan kenapa goncangan-goncangan itu terjadi, alasan tujuan ilahinya. Pelajaran yang ketiga adalah hidup sebagai orang percaya di tengah kegoncangan-kegoncangan ini. Bagaimana kita orang percaya dapat hidup di tengah segala kegoncangan ini? Yang pertama, jangan takut, tapi justru tetap percaya. Saya ulangi, jangan takut, tapi tetap percaya. Bersama-sama dengan saya katakan, saya tidak takut, tetapi saya tetap percaya. Oke, Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekalipun bumi ini berubah, gunung-gunung goncang, tapi pemazmur menulis, aku tidak takut. Nah, memang jujur, kita tidak bisa mengontrol dunia ini, ya. Tetapi kita bisa berpegang pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia Tuhan yang mampu memegang dunia ini. Yang kedua, saudara, bagaimana orang benar hidup di tengah kegoncangan ini? Teruslah berjaga-jaga dan tetap berbuah. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 6, janganlah kita tidur seperti orang lain. Kalau orang-orang ketakutan, kalau orang-orang tidur, kalau orang-orang merasa kecewa, kalau orang-orang merasa bahwa mereka menjadi sama, mengikuti pola konsep yang dunia sedang mengalami, mereka ikut seperti itu di dalamnya. Harusnya kita jangan seperti mereka. Ingat, Anda dan saya tidak sama dengan orang dunia. Alkitab Ulangan 28 berkata, kita itu diangkat naik jadi kepala, bukan ekor. Jadi orang-orang yang di luar Tuhan levelnya tidak sama dengan Anda. Kenapa Anda harus menjadi sama dengan ketakutan yang mereka hadapi? Justru kita harus tetap berjaga-jaga dan terus berbuah. Waspadalah terhadap segala penyesatan-penyesatan yang ada. Waspadai segala kekeringan rohani yang seringkali dapat menarik kita untuk kita keluar dari kehidupan penyembahan kita. So kita harus batasi diri kita. Hilangkan, jauhkan hal-hal yang membuat kekeringan rohani dan hal-hal yang membuat kita kompromi dengan dosa. Lalu yang ketiga, saudara, hidup sebagai orang percaya bagaimana di tengah goncangan ini? Teruslah bersyukur karena kita memiliki kerajaan yang kekal. Ingat baik, itu bukan punya Anda, tapi Anda dibawa Tuhan masuk ke dalam kerajaan kekal. Ingat, firman Tuhan mengatakan kita sudah dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan terang anaknya. Kita Kolose telah mengatakan itu. Berarti ingat baik, kita bukan dari dunia ini. Kita ini warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan sesuai Filipi 3 ayat 20. So, jangan hidup seperti orang dunia. Jangan hidup juga seperti mereka atau seperti dunia ini. Kenapa? Karena kita punya perspektif kekekalan. So, saya mau ajak saudara hari ini, goncangan itu bukanlah akhir. Ingat, tadi sudah di awal dikatakan, Tuhanlah yang berinisiatif menggoncangkan. Goncangan bukan akhir, tapi awal dari pemulihan dan pemurnian. Tuhan sedang memanggil umatnya kembali kepada intimasi, kembali kepada kebenaran dan kekudusan. Dan mari bangun hidup kita di atas Kristus, perkuat altar rohani, dan siapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. So, saya closing dengan Yesaya 33 ayat 6 dikatakan, dia akan menjadi dasar keselamatanmu pada masa kesesakan, karena ada kelimpahan, karena ada keselamatan, hikmat, dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta yang paling berharga. Ingat, Tuhan yang harus menjadi dasar, bukan yang lain. Yang lain itu adalah efek samping. Kalau engkau diberkati dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan, itu semua adalah efek samping. Dasarnya bukan itu. Dasarnya adalah Kristus. Yang lain kata firman, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, nanti semuanya itu ditambahkan Tuhan kepadamu. Tetap fokus
kepada pribadi Yesus Kristus, karena dasar kita cuma ada di dalam Dia. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.